Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bisa melanjutkan belajar bersama-sama mempelajari qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu. Cuman kita belum memasuki inti kaidah-kaidah ilmu nahwu. Kita berbekal dulu mengenal nama-nama kata, khususnya mengenal nama-nama isim, macam-macam isim. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal ada isim dilihat huruf akhirnya, ada isim maksur, manqus, mamdud, sahih. Kemudian yang terakhir kemarin kita memasuki al-ismu bin nadhari ila nau'ihi. Isim ditinjau jenisnya, ada yang mudzakkar yaitu isim yang jenisnya laki-laki, ada yang muannas, isim yang jenisnya perempuan. Nah, pertemuan yang kemarin kita dalam membahas isim dilihat jenisnya ini baru membahas isim muannas, yaitu isim yang jenisnya perempuan. Isim yang jenisnya perempuan. Dan bagaimana kita itu mengetahui isim ini muannas atau tidak? Kita sampaikan tanda-tanda khusus, ciri-ciri khusus yang menunjukkan isim tersebut adalah isim muannas. Ada 7 tanda. Yang pertama, diakhiri tak marbutoh dengan syarat tidak nama laki-laki. Yang kedua, nama wanita. Yang ketiga, anggota badan yang double. Yang keempat, dari yang keempat sampai yang ketujuh itu semuanya sifat. Semuanya sifat. Cuman untuk yang keempat ini sifatnya adalah sifat khusus untuk wanita. Sifat khusus untuk wanita. Seperti hamilun, yang hamil, gak ada tak marbutoh, dia muannas karena sifat khusus wanita. Murdi'un, yang menyusui, gak ada tak marbutoh tapi dia isim muannas karena sifat khusus wanita. Yang kelima sifat. Yang keenam sifat. Yang ketujuh sifat, tapi dia ke 5, 6, 7 sifat yang mengikuti pola atau yang dikenal dengan wazan. Nah, wazan fu'la, kemudian wazan fa'la atau wazan fa'la'u. Itu tanda 7 tanda, 7 ciri khusus isim muannas. Isim muannas. Nah, untuk sekarang kita melanjutkan pembahasan setelahnya adalah dalam isim muannas ini terbagi menjadi 2. Isim muannas ini terbagi menjadi 2. Ismun muannasun terbagi menjadi 2. Ada isim muannas yang hakiki, hakikiyun, dan ada isim muannas majaziyun. Ada isim muannas hakiki dan ada isim muannas majazi.
Apa itu isim mu'annas hakiki? Isim mu'annas hakiki adalah isim mu'annas yang menunjukkan manusia atau hewan. Manusia atau hewan. Ini penting kita ketahui karena ini nanti akan kita gunakan ketika sudah memasuki pelajaran nahwu. Itu isim mu'annas hakiki yang menunjukkan manusia atau hewan, binatang. Apa yang contohnya manusia? Banyak. Semua nama wanita, ada Aisyah, ada Fatimah, ada Hindun, ada Zainabu, atau mudarrisatun. Contohnya mudarrisatun. Ini muannas tak marbutah. Ya, tak marbutah dia muannas. Dan mudarrisatun tidak digunakan untuk nama laki-laki. Enggak ada nama laki-laki dinamai mudarrisatun. Nah ini, kalau ada nama laki-laki kok namanya mudarrisatun, berarti dia nggak paham bahasa Arab. Pengennya ngasih nama Arab, ternyata salah total namanya kan. Ya, mudarrisatun muannas. Muannas masuk yang hakiki atau majazi, masuknya yang hakiki. Karena dia menunjukkan manusia, guru perempuan. Ada thalibatun, murid perempuan. Ada kita marbutah, berarti dia isim muannas. Muannas yang muannas hakiki, menunjukkan manusia. Ada fatatun. Apa fatatun? Pemudi, ya, pemudi, fatatun, menunjukkan manusia, muannas dan muannas hakiki. Contoh yang hewan ada banyak juga. Baqaratun, surat Al-Baqarah, sapi betina. Baqaratun, namlatun, tak marbutah muannas. Nahlatun, lebah betina muannas. Dan masih ada lagi contoh-contoh yang menunjukkan binatang ya. Di sini ikhwas sekalian ya, 6 contoh ini, mudarrisatun, thalibatun, fatatun, baqaratun, namlatun, nahlatun, itu adalah isim muannas yang masuk kategori isim muannas hakiki karena menunjukkan manusia, karena menunjukkan hewan. Lanjutnya, apa itu isim muannas majazi? Majaziyun. Isim muannas majazi adalah isim muannas yang bukan manusia atau hewan. Nah, kebalikannya, sehingga untuk menghafalkan mudah, tidak sulit insyaallah. Mudah tapi penting banget, jangan lupa ini. Nah, majaziyun ya, isim-isim muannas yang tidak menunjukkan manusia dan hewan. Ya, kebanyakan benda. Makanya ini kok bisa benda kok ada apa jenisnya laki-laki, ada jenisnya perempuan, kok bisa? Ini dalam bahasa Arab seperti ini ya. Walaupun benda ternyata ada jenisnya, walaupun dia tidak punya kelamin juga kan. Majaziyun yang menunjukkan, yang tidak menunjukkan manusia atau hewan. Contohnya adalah madrasatun, sekolahan.
Dia isim muannas. Kenapa muannas? Karena diakhiri ta marbutah dan bukan nama laki-laki. Enggak ada orang laki-laki namanya madrasatun, sekolahan. Nah, maka ini muannas. Muannasnya yang hakiki atau yang majazi. Maka maksud yang majazi. Kenapa? Tidak menunjukkan manusia dan tidak menunjukkan hewan. Madrasatun. Ada syajaratun. Syajaratun artinya pohon. Artinya pohon. Muannas jahil tak marbutah. Muannas dan muannas majazi karena tidak menunjukkan manusia dan hewan. Ada lagi zahratun, bunga. Terus saburatun, dan seterusnya. Saburatun artinya papan tulis. Muannas majazi karena tidak menunjukkan manusia dan hewan. Ini ikhwas sekalian, kita mengenal isim muannas ternyata terbagi menjadi dua. Ada dua macam. Ada yang muannas hakiki menunjukkan manusia hewan, ada yang muannas majazi yang tidak menunjukkan manusia dan hewan. Terus kita lanjutkan untuk isim muannas ini. Ya, untuk isim muannas ini ada catatan. Apa catatannya? Ada beberapa isim yang tidak ada ciri muannasnya, tidak ada tanda muannasnya, tapi dihukumi muannas. Tapi ini sedikit ya, tapi ini sedikit. Kita sudah jelaskan, sebutkan tanda ciri khusus isim muannas. Kalau ada tanda tersebut berarti dia isim muannas. Tapi ada isim nggak ada ciri satupun muannas, akan tetapi dihukumi muannas. Kok bisa Ustadz? Karena orang Arab menghukuminya muannas. Kita cuman ikut-ikutan aja. Mereka menghukumi isim ini muannas walaupun tidak ada tandanya. Ini namanya simai. Simai mengikuti, mendengarkan orang Arab. Apa aja? Ini sekedar contoh, tidak membatasi ya. Tapi ingat, sedikit terbatas. Isim muannas yang tidak ada tandanya sudah disebutkan dalam buku Mukhtarat ya. Jahannamu ardun bi'run ka'sun rihun syamsun narun. Ini sekedar contoh, tidak membatasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini semua disebutkan di buku Mukhtarat. Jahannamu, neraka jahanam, ardun, bumi atau tanah, bi'run, sumur, ka'sun, gelas, rihun, angin, syamsun, matahari, dan narun, api. Coba diperhatikan, dari 7 isim ini tidak ada satupun tanda isim muannas di 7 isim ini. Nggak ada tak marbutah, semuanya nggak diakhiri tak marbutah. Kemudian
tidak digunakan nama wanita. Nggak ada wanita yang namanya jahanam, nggak ada. Masuk wanita namanya dinamai dengan neraka jahanam, nggak mau kan? Kecuali kalau dia nggak tahu, nggak paham bahasa Arab, dan wajib diganti. Diganti kalau ada, diganti dengan nama yang lebih bagus. Nggak ada wanita namanya ardun, nggak ada wanita yang namanya bi'run, sumur, nggak ada. Dia bukan anggota badan yang double. Dari 7 isim bukan anggota badan yang double. Kemudian tidak sifat wanita. Semuanya bukan sifat, semuanya bukan sifat. Dia bukan sifat ikut wazan fu'la, fa'la ataupun fa'la'u. Tidak ada tanda satupun tanda isim muannas, tapi 7 isim ini dihukumi muannas. Kenapa? Simai, mengikuti mendengarkan orang Arab, mereka menghukumi 7 isim ini adalah isim muannas. Nah, ya. Gitu ya. Kemudian kalau kita mau memilah dia ini 7 isim ini masuk isim mu'annas yang hakiki atau isim mu'annas majazi, maka kalau kita mau mencermati maknanya 7 isim ini semuanya adalah isim mu'annas yang majazi, yang tidak menunjukkan manusia ataupun hewan, semuanya majazi ya. Sekarang kita lanjutkan sedikit untuk jamak mudzakkar. Untuk jamak mudzakkar insya Allah pembahasannya lebih pendek daripada isim muannas ya. Jamak mudzakkar adalah isim-isim yang jenisnya atau menunjukkan laki-laki. Menunjukkan laki-laki. Nah, kalau kita paham tanda-tanda isim muannas, maka untuk memahami isim mudzakkar lebih mudah. Kenapa demikian? Karena untuk isim mudzakkar ini atau isim-isim yang menunjukkan jenis laki-laki ini, cara mengetahuinya adalah jika tidak ada ciri, tidak ada satupun tanda muannas, kita hukumi aja isim tersebut adalah isim mudzakkar, yaitu isim yang jenisnya laki-laki ya. Nah ini tadi kan barusan membahas isim muannas yang nggak ada tandanya Ustaz. Iya, ingat ini terbatas, dan yang tidak ada tandanya isim muannas ini jarang dipakai. Sehingga kalau kita mendapatkan isim ditanya ini mudzakkar atau muannas, lihat aja ada nggak tanda muannasnya. Oh nggak ada, berarti isim tersebut adalah mudzakkar ya. Contohnya, tentunya kalau nama laki-laki udah jelas gitu ya, sifat laki-laki jelas. Bagaimana kalau nanti isimnya itu menunjukkan benda? Nah ini benda kok ada mudzakarnya, laki-lakinya. Seperti contohnya adalah isim baitun. Baitun artinya rumah. Isim baitun ini jika dilihat jenisnya mudzakkar atau muannas, lihat dalam kata baitun ini ada enggak satu pun tanda muannas? Kalau kita lihat tidak ada. Bukannya ini adalah tak marbutah, bukan. Tak marbutah itu kan tulisannya melingkar, gitu kan. Nah, ini namanya tak marbutah. Iya.
Ini namanya bukan tak marbutoh, sehingga bukan tanda ciri khusus muannas, tak maftuhah. Baitun mudzakkar. Kenapa? Karena tidak ada tanda ciri khusus isim muannas. Enggak diakhiri tak marbutoh, bukan nama wanita, enggak ada wanita perempuan namanya baitun, enggak ada. Dia bukan anggota badan yang double, bukan sifat khusus wanita, bukan sifat ikut wazan fu'la, enggak ikut wazan fa'la atau fa'la'u. Contoh yang lain, miftahun, artinya kunci. Mudzakkar atau muannas? Jika ditanya jenisnya, jawabannya mudzakkar. Kenapa? Tidak ada satupun tanda muannas. Katakan aja dia mudzakkar. Contoh yang lain, hajarun, batu, nggak ada tanda muannas, maka hajarun mudzakkar. Contoh yang lain, babun, pintu, nggak ada tanda muannas, nggak diakhiri ta marbutoh, bukan nama wanita, bukan sifat khusus wanita, bukan anggota badan double, bukan sifat ikut wazan fu'la, fa'la atau fa'la'u, maka dia mudzakkar. Ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Qolamun, ya, qolamun, pulpen, ini spedol nih, qolamun ya, pulpen, kitabun, buku, mushafun, Al-Quran, ma'un, air. Masih banyak lagi contoh-contoh mudzakkar ya. Kemudian ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah untuk mengerti, memahami isim mudzakkar mudah-mudahan tidak sulit, mudah insyaallah. Dan kita sampaikan lagi, atau kita untuk pembahasan isim mudzakkar ini sama seperti isim muannas. Isim muannas terbagi menjadi dua tadi, ada yang hakiki, ada yang majazi. Untuk isim mudzakkar juga sama, ada yang mudzakkar hakiki, ada yang mudzakkar majazi. Nah, pengertian punya sama pengertiannya. Apa itu mudzakkar hakiki? Menunjukkan manusia atau hewan. Apa itu yang majazi? Menunjukkan wanita. Astagfirullah. Apa itu yang mudzakkar majazi? Isim-isim mudzakkar yang tidak menunjukkan manusia dan hewan. Yang manusia ya seperti asadun, singa, asadun. Mudzakarnya mudzakkar apa? Hakiki. Hakiki, karena menunjukkan binatang, hewan. Ada lagi apa? Usfurun, burung, burung kecil. Usfur, burung. Yang menunjukkan manusia semua nama laki-laki, hakiki. Atau mudarrisatun, mudarrisatun, bukan mudarrisatun, mudarrisun, guru laki-laki, mudzakkar hakiki. Talibun, belajar, murid. Rajulun, seorang laki-laki. Ghanamun, apa ghanamun? Kambing. Ghanamun, kambing. Berarti mudzakarnya hakiki karena hewan, ghanamun. Yang majazi, mudzakkar yang majazi. Apa itu mudzakkar majazi? Yang tidak menunjukkan manusia ataupun binatang. Tadi sudah contoh-contoh yang tadi kita sebutkan, ada baitun, ada miftahun, ada babun, ada qolamun. Itu semuanya mudzakkar. Mudzakarnya mudzakkar apa? Mudzakarnya adalah mudzakkar yang majazi
yang tidak menunjukkan laki-laki atau perempuan. Dan terakhir, saya tambahkan sedikit, ada beberapa isim. Ada isim yang boleh dihukumi mudzakkar, boleh juga dihukumi muannas. Kita sudah paham tadi, kalau kita menghukumi isim itu mudzakkar caranya gimana, yaitu dengan melihat apakah ada tanda isim atau tidak, apakah ada tanda muannasnya atau tidak. Kalau nggak ada tanda muannasnya berarti dia isim mudzakkar. Tapi di sana ada beberapa isim yang boleh dihukumi mudzakkar, boleh juga dihukumi muannas, padahal nggak ada tanda muannasnya. Apa di antara contohnya? Dan ini terbatas, nggak banyak, yaitu adalah samaun, ibtun, sukun, unuqun, silahun, sikinun, sabilun, tariqun. Ya, ada 8. Samaun, langit, ibtun, ketiak, sukun, pasar, unukun, leher, silah, senjata, sikinun, pisau kecil, pisau kecil, sabilun dan torikun artinya sama, jalan. Kalau kita melihat 8 isim ini tidak ada ciri tanda khusus wanita kecuali 1, ibtun. Seharusnya kalau kita menggunakan kaidah ibtun ini hukumnya adalah muannas. Kenapa? Karena anggota badan yang double, ketiak, ya kan? Double, seharusnya dia muannas. Tapi ini kita ngikutin orang Arab, namanya simai. Karena orang Arab menghukumi ibtun ini dia boleh mudzakkar, boleh muannas, ya kita ikutin. Kalau kita mau mengatakan ibtun mudzakkar, betul, benar, boleh. Kita mau mengatakan ibtun muannas, boleh juga. Demikian juga yang lain. Isim-isim ini, 8 isim ini sekedar contoh. Ada beberapa isim yang boleh dihukumi mudzakkar, boleh juga muannas. Ini ikhwas sekalian. Berarti untuk mempelajari isim ditinjau jenisnya, saya kira cukup, ya. Saya kira cukup. Dan insya Allah untuk pertemuan kita bahas latihannya. Kita membahas latihannya. Halaman 10 di buku Mukhtarat kita akan membahas latihan mudzakkar atau muannas, hakiki atau majazi. Ini sepele tapi nanti termasuk penting dalam pelajaran nahwu, sehingga kita dalami sekarang, kita kenal sekarang. Nanti di ilmu nahwunya kita mempelajari pokok-pokoknya sehingga tidak bercabang. Itu ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada saya pribadi dan teman-teman sekalian untuk mempelajari
ilmu alat ini, untuk mempelajari ilmu alat ini, alat memahami kitabullah, memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita lebih yakin dalam beragama kita. Cukup yang saya sampaikan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.